Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan aku ya di channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya bahas ke topik ya. Kemarin pada video part 3 aku sudah bahas ya bagaimana bisa terjadi jumlah kubik kita banyak ya, bisa sampai ratusan kubik ya. Nah, bisa ditonton dulu ya di bagian part 3-nya atau mulai dari part 1-nya biar part 4 ini nggak gagal paham ya. Bagian 4 ini aku akan lanjutkan bahas lagi ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kebanyakan kasus yang dialami mungkin ya menurut aku ya. Nah, aku sudah lalui itu ya. Jadi pada saat seperti ini ya, misalkan pemakaian air kita ini emang banyak sudah ya, kita terhutang ratusan kubik ya. Terus pada saat ini ya, misalkan pada bulan kita mau akan bayar nih, pemakaian sebelumnya misalkan air di rumah mati-mati atau air nggak lancar gitu ya. Pas kita bayar pada bulan berikutnya tagihannya itu mahal ya. Padahal air yang kita pakai itu mati-mati atau airnya kurang lancar seperti itu ya. Nah, ini bisa terjadi dikarenakan misalkan nih emang tagihan kita kubik kita itu terhutang banyak, misalkan ratusan kubik. Terus sebelumnya itu cicil sama PDAM sedikit-sedikit gitu ya. Jadi tagihan kita normal segitu-gitu aja gitu ya. Pada saat yang mungkin kebetulan airnya mati juga pada waktu itu ya, terakhir kita pakai itu airnya nggak lancar gitu ya. Pas bulan itu juga kita bayar tagihan kita itu mahal gitu ya. Nah, itu bisa saja ya pada saat itu PDAM menaikkan jumlah kubik kita gitu ya dari sebelumnya karena kita terhutang gitu ya. Jadi kadang di situ terkendalanya kurang tahuannya kita ya. Jadi bisa mahal seperti itu ya. Nah, teman-teman, seharusnya seperti itu kita ini ya tren air kita ini setelah kita bayar, setelah ada terima resi atau struknya itu dicek ya, bisa dicek pemakaian terakhir sama di kilometer terakhir yang sekarang gitu ya, berapa jumlah kubiknya ya, atau mungkin bisa dicek sekarang ya. Setelah nonton video ini mungkin teman-teman bisa ini ya lebih mengerti lagi agar pemakaian kita nggak banyak ya. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya pembahasan kita masalah ini ya, masalah terkait bisa menumpuknya jumlah kubik pemakaian air kita ya, karena ya pemakaian kita yang nggak teratur ya, atau bocor atau apa ya gitu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi nih ke bagian pembahasan ini ya. Pernah aku mengalami pengalaman kedua di kontrakanku yang aku sewa sekarang nih. Jadi seperti ini ya. Pada waktu itu aku pindah ke sini, ke kontrakan yang sekarang ini. Pembayarannya normal ya, golongan tarifnya itu rumah tangga A2 ya, terus rumah yang aku sewa ini sewaan ya, beberapa pintu seperti itu ya. Jadi di sewaan sekarang ini pas masih awal-awal beberapa bulan aku pas sewa gitu ya, awalnya normal ya pemakaian airnya, dan pemakaian juga aku kontrol gitu ya. Terus pada ketika itu meteran airnya ini rusak ya, ada error lah gitu ya. Jadi aku laporlah ke pihak PDAM ya, terus diperbaikin atau mungkin masalah diganti meteran airnya ya. Tapi kalau nggak salah setelah bulan kedua perbaikan itu kok agak melonjak gitu ya tagihannya, padahal pemakaiannya bisa dibilang normal aja gitu ya, pemakaiannya kurang lebih sebelumnya gitu ya jumlah kubiknya. Terus setelah aku cek di resinya itu, ada di struknya itu, ternyata berubah ya, atau golongan tangga A2 menjadi niaga kecil ya, kelompok 3 niaga kecil. Setelah aku tanya-tanya ke pihak PDAM ya, ternyata memang benar dirubah sama pihak PDAM-nya ya, dari golongan rumah tangga A2 menjadi kelompok 3 niaga kecil ya. Terus aku dikasih arahan, dikasih tahu gitu ya, ternyata memang benar kalau misalkan rumah kontrakan itu, rumah sewaan itu golongannya memang niaga kecil ya. Dari tabel juga sudah tertulis ya, rumah kosan gitu ya niaga kecil. Jadi memang sebelumnya itu memang rumah tangga 2, jadi dirubah niaga kecil gitu ya. Pihak PDAM-nya pas merubah itu nggak konfirmasi ya, tiba-tiba tagihan kita aja langsung melonjak naik ya. Mungkin teman-teman bisa ini ya, dicek ya kapan-kapan misalkan ada perubahan harga lain dari meteran jumlah kubiknya yang banyak, bisa juga ya karena perubahan ini ya. Mungkin teknisnya dulu juga seperti kurang tahu ya, bagaimana kenapa jadi ditulis rumah tangga A2 yang seharusnya emang niaga kecil gitu ya. Mungkin dulu
orang yang bikinnya nggak tahu lah seperti apa gitu ya sama pihak PDAM. Nah teman-teman, satu hal lagi, jadi kalau misalkan ada yang beranggapan harga PDAM itu bisa naik bisa turun, itu bukan karena harga tarifnya ya, melainkan harga kubiknya ya, bisa banyak bisa sedikit seperti itu ya. Kalau untuk harga tarif sendiri itu sudah terupdate dari bulan Oktober 2017 ya hingga sekarang. Dari tabel juga sudah ada ya di sini keterangannya. Jadi dari bulan Oktober 2017 hingga sekarang ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, pembahasan yang ku dapat bisa bagi ya. Mungkin dari pembahasan ini bisa kita sadari ya, sebenarnya itu tagihan itu sebenarnya siapa sih yang salah gitu ya. Apa emang dari pihak PDAM-nya, apa emang dasar kita sendiri yang boros air, atau kurang memperhatikan, atau enggak pernah mengecek ya, atau kurang mengerti ya masalah pemakaian air di meteran air itu ya. Semoga teman-teman dari video ini bisa ingat ya, sahabat pemakaian air bisa dipedulikan lagi ya. Nah sebelumnya aku pengen sampaikan dulu, untuk yang aku sampaikan ini dari 1 sampai 44 ini aku khususkan daerah Batu Licin ya, Tanah Bumbu. Untuk daerah-daerah lain atau kota-kota lain aku kurang paham, mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda ya. Oke teman-teman, jika dalam video ini aku penyampaiannya kurang atau terdapat kekeliruan atau ada teman-teman yang lebih mengerti lagi, bisa dikoreksi ya, bisa dikasih tahu ya aku ya, ditulis aja di kolom komentar, dan mungkin nanti aku bisa koreksi atau ditambahkan ya. Oke teman-teman, aku cukupkan dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan informasi terkait dengan PDAM. Jangan lupa bagikan video ini ke teman yang lain, klik like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti aku upload video terbaru lagi ada pemberitahuan di HP kalian ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Semoga yang telah nonton video ini sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi di video selanjutnya.